Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 dengan judul Program Kasir pada Toko Gasaputra. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Gana Muhammad Alifi, NIM 172410101032 dari kelompok 24. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari aplikasi ini. Pencatatan pemesanan pelanggan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kenyamanan bagi para pelanggan atau konsumen. Maka, saya mengambil judul dengan nama Program Aplikasi Kasir pada Toko Gasaputra yang memiliki fungsi utama membantu pemilik toko dalam mengatur proses pembayaran secara terintegrasi. Dengan menggunakan aplikasi ini, dapat membantu pemilik toko dalam mengelola proses transaksi pembelian barang dan juga transaksi penjualan barang. Program aplikasi ini dikembangkan memanfaatkan teknologi informasi berbasis desktop, yaitu menggunakan bahasa pemrograman Python 3 dengan text editor Visual Studio Code. Kemudian, tujuan dibuatnya aplikasi ini, yang pertama, untuk mempermudah pemilik toko dalam mengelola proses transaksi pembelian barang. Kemudian yang kedua, untuk mempermudah pemilik toko dalam mengelola proses transaksi penjualan barang. Kemudian ada fitur utama dari aplikasi ini. Yang pertama itu fitur login. Fitur login ini digunakan untuk autentifikasi pengguna supaya meminimalisir adanya pembobolan pada sistem. Yang kedua, fitur transaksi pembelian barang. Fitur ini digunakan untuk transaksi antara pengguna dan distributor. Yang ketiga, ada transaksi penjualan barang. Fitur ini digunakan untuk transaksi antara pengguna dan pelanggan. Kemudian, penjabaran dari fitur transaksi pembelian barang ada 5. Yang pertama, melihat daftar pembelian barang. Kemudian, yang kedua, membuat pembelian barang. Yang ketiga, mengubah pembelian barang. Yang keempat, menghapus pembelian barang. Dan terakhir yang kelima, mencari pembelian barang. Kemudian selanjutnya, penjabaran dari fitur transaksi penjualan barang. Ada 6, yaitu yang pertama, melihat daftar penjualan barang, membuat penjualan barang. Yang ketiga, mengubah penjualan barang. Yang keempat, menghapus penjualan barang. Yang kelima, mencari penjualan barang. Dan yang keenam, mencetak nota penjualan barang. Kemudian saya akan jelaskan tentang kode program dan akan menjalankan program aplikasi kasir pada Toko Gasaputra. Terdapat 3 fitur yang ada di program kasir Toko Gasaputra. Yang pertama itu ada fitur login, fitur transaksi pembelian barang, kemudian transaksi penjualan barang. Dengan 3 database, login CSV, data pembelian CSV, 3 data penjualan CSV. Yang pertama saya akan menjelaskan fitur pada login. Pada tampilan awal itu menggunakan home.py. Pada tampilan home.py saya menggunakan import CSV, mengambil data dari CSV. Kemudian import OS ini mengambil data dari clear screen atau menghapus clear screen pada tampilan Windows. Kemudian form transaksi pembelian barang, import view purchase ini dari transaksi pembelian barang, mengambil data dari view menu transaksi pembelian barang. Kemudian from transaksi penjualan barang, import view sale, artinya ini dari transaksi penjualan barang, mengambil data view menu dari transaksi penjualan barang. Kemudian ada dev clear screen atau fungsi clear screen. Di sini digunakan untuk menghapus terminal pada Windows, data terminal pada Windows. Kemudian ada dev view login atau fungsi login. Ini untuk menampilkan login berupa username dan password. Untuk penampungnya saya menggunakan list berupa variabel data. Kemudian saya menggunakan handling open login CSV dengan mode reader. Kemudian reader ini digunakan, CSV.reader ini digunakan untuk tipe database. Kemudian untuk variabelnya saya menggunakan inputannya
variabel username dari data string, password juga inputan dengan data string. Kemudian jika pengguna memasukkan username dan password benar, maka menampilkan menu selanjutnya yaitu view menu. Username dan passwordnya itu berupa username admin dan password admin 123. Jika pengguna salah memasukkan username atau password, maka akan menampilkan username atau password salah. Kemudian ada dev view menu atau fungsi view menu. Di sini akan menampilkan aplikasi kasir tukar sejahtera, kemudian fitur transaksi pembelian barang, kedua transaksi pembelian barang. Jika pengguna memilih satu, akan menampilkan tampilan transaksi pembelian barang, kemudian pilih dua akan menampilkan transaksi pembelian barang. Dan jika pilih nol akan keluar dari program. Kemudian jika salah, tidak memilih dari salah satu ini akan menampilkan kamu memilih salah, maka akan back to menu. Kemudian hanya bisa masukkan angka. Ini terjadi jika pengguna hanya memasukkan selain angka. Kemudian ada dev back to login dan back to menu. Ini fungsi back to login dan back to menu digunakan untuk ketika program terjadi kesalahan, maka akan keluar inputan, tekan enter untuk kembali. Kemudian ada main vlogin, ini untuk menampilkan vloginnya. Kemudian ada perulangan itu menu untuk menampilkan perulangan dari menu. Saya akan menjalankan program dari tampilan awalnya, tampilan awal dari program hasil tukar sejahtera. Username-nya admin, password-nya admin 123. Setelah username dan password benar, maka akan menampilkan judul aplikasi kasir tukar sejahtera dan juga dua fitur, yang pertama transaksi pembelian barang, dua transaksi penjualan barang. Yang pertama saya akan memasukkan satu transaksi pembelian barang, maka akan menampilkan lihat daftar pembelian transaksi pembelian barang, menu dari transaksi pembelian barang. Sebelumnya saya akan menjelaskan kode program dari transaksi pembelian barang. Untuk beberapa kode programnya, yang pertama itu ada import CSV, seperti tadi, mengambil data dari CSV, kemudian import OS, mengambil data dari clear skin, menghapus jendela pada Windows. Kemudian ada from datetime, import datetime, SDT, artinya ini dari datetime atau tanggal, mengambil dari datetime atau tanggal dengan nama samaran DT atau nama variabelnya. Kemudian ada nama variabel untuk mengambil data dari CSV. Saya menggunakan data pembeli dan data penjualan. Untuk data pembeli saya mengambil data dari data pembelian CSV. Kemudian saya variabel data penjualan mengambil data dari data penjualan di CSV. Kemudian ada dev clear screen atau fungsi clear screen, ini menghapus terminal pada Windows. Kemudian ada view purchase atau view menu pada tampilan transaksi pembelian barang. Tampilan awalnya seperti ini. Ada beberapa fitur. Yang pertama lihat daftar pembelian barang, kedua buat pembelian barang, ketiga ubah pembelian barang, empat hapus pembelian barang, lima cari pembelian barang. Kemudian jika pilih satu maka akan menampilkan create transaction atau lihat data pembelian barang. Jika pilih dua akan menampilkan create transaction atau buat pembelian barang. Jika pilih tiga maka akan menampilkan ubah pembelian barang. Jika pilih 4 akan menampilkan hapus pembelian barang. Jika pilih 5 akan cari pembelian barang. Jika pilih non maka keluar dari program sebelumnya. Jika tidak memilih dari salah satu dari ini maka akan memberikan kamu memilih salah. Kemudian jika pengguna tidak masukkan selain angka maka hanya bisa masukkan angka. Kemudian ada back to menu. Seperti tadi, ini fungsi menu ini jika terjadi kesalahan pada program akan kembali pada komputer normal. Kemudian ada read to transaction atau juga disebut fungsi transaksi. Saya menggunakan tampungan
data list transaksi dengan handling mode reader, mengambil data dari data pembelian. Kemudian reader ini digunakan untuk list, data list. Kemudian dengan delimiter koma. Kemudian saya menggunakan if len transaksi 0, ini print data judul dari data pembelian, label 0 ini label 0, label 1, label 2, label 3, label 4. Ini kode barang, label 0, data pembelian, label 1, nama barang, label 3, label 2, jumlah barang, label 3, harga barang, label 4. Kemudian ada for looping, ada perulangan for. Di sini mengambil data dari isi dari data pembelian. Isi ini. Kemudian jika datanya tidak ada atau kosong, maka munculkan tidak ada data tersedia. Saya akan mencoba menampilkan read transaction. Ini adalah tampilan dari read transaction pada transaksi pembelian barang. Kemudian pada def read transaction atau fungsi read transaction ini menambahkan transaksi pembelian barang. Saya menampilkan tampilan datanya menggunakan mode reader, data handlingnya. Kemudian decryder ini digunakan mengubah dari list menjadi dictionary. Artinya dict ini kamus, reader ini membaca dari kamus itu. Kemudian untuk print kode barang ini menampilkan kode barang dengan barang, nomor jumlah barang, kode perulangannya. Perulangan mengambil dari isi dari data pembelian. Kemudian which open pembelian append ini untuk menambahkan mode append ini untuk menambahkan data transaksi barang. Di kolomnya ini saya menggunakan list, kode barang, harga barang, nomor barang, jumlah barang, harga barang. Menggunakan kemudian diubah menjadi dictionary. List diubah menjadi dictionary. Kemudian buat transaksi pembelian barang. Untuk kode barangnya ini dibuatkan secara otomatis, jadi bisa berurutan. Jadi tidak terjadi sama pada kode barang. Jadi misal tidak ada A10 dua kali, adanya cuma A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Kemudian ada tanggal, ini untuk menampilkan tanggal pembelian sesuai dengan tanggal hari ini atau tanggal sekarang. Kemudian saya membuat variabel nama underscore barang dengan inputan string nama barang. Kemudian variabel jumlah underscore barang dengan inputan integer jumlah barang. Kemudian ada variabel harga underscore barang dengan inputan integer harga barang. Kemudian saya menggunakan white row ini menampilkan data yang sudah diinputkan tadi. Saya akan menjalankan kode programnya. Ini otomatis untuk kode barang yang sudah saya tadi atau pembelian sesuai dengan tanggal sekarang. Misalnya nama barangnya ini Aqua, jumlah barangnya 100, harga barangnya 18.000. Maka akan muncul data telah dibuat. Kemudian jika setelah berhasil dibuat, maka tekan enter untuk kembali. Lihat, maka akan muncul A10 tempat sekarang, Aqua dengan jumlah barang 100, harga barang 18.000. Kemudian saya akan jelaskan update transaction. Update transaction ini artinya memperbarui transaksi data pembelian barang. Ya, di sini untuk menampilkan tabelnya saya menggunakan mode reader dengan dictionary readernya. Menggunakan dictionary. Kemudian untuk mengubahnya saya menggunakan perulangan while
untuk menginputkan 2 kali atau lebih. Di sini saya kode barang, kemudian ada pencarian, ada kode barang yang akan diubah, kemudian tanggalnya, kemudian ada pilihan variabel ubah dengan inputan integer, pilih data yang akan diubah seperti nama barang, jumlah barang, harga barang. Jika membeli 1, maka yang diubah nama barangnya. Kemudian jika pilih 2, yang diubah jumlah barangnya saja. Jika 3, yang diubah hanya harga barang saja. Jika memilih selain 3 ini, maka kamu memilih menu yang salah. Kemudian jika tidak memasukkan selain angka, maka akan menunjukkan hanya bisa masukkan angka. Kemudian untuk headingnya saya menggunakan mode writer untuk menampilkan data yang telah diubah. Dengan data listnya bernama judul kolom, kemudian diubah menjadi dictionary. Kemudian saya menampilkan data barunya, kode barang, data baru, kode barang. Kemudian jika ingin menambahkan lagi apakah ada yang diubah lagi, maka jika iya, maka perulakan lagi, memasukkan pilih data yang akan diubah. Jika tidak, maka program akan berhenti. Saya akan menjalankan program pada ubah penyebar. Pilih kode yang akan diubah, saya bisa pilih A10, tanggalnya ini betul, 2021. Pas pilih data yang akan diubah, misal saya jumlah barangnya diubah, jumlah barangnya 10, maka data telah diubah. Apakah ada diubah lagi? Jika iya, maka ini kan kode pilih kode barang yang diubah, ini lagi, misal saya ubah harga barangnya menjadi 17.000. Jika tidak diubah, jika tidak, maka program akan berhenti, tekan enter kembali. Kita lihat, maka akan berubah. A10 dengan ini aku A10, harga barang 17.000. Kemudian di sini ada delete transaction, digunakan untuk menghapus transaksi pembelian barang. Saya juga sama, saya menggunakan penampung data transaksi dengan handling transaksi dengan handling mode reader, dan juga saya mengambil perulangan while untuk penghapusan data. Ini mengambil variabel kode underscore barang dengan input tanda string, pilih kode barang yang ingin dihapus. Kemudian for perulangannya, barangnya ini. Remove ini menghapus data pada pembelian. Kemudian saya menggunakan handling write writer atau write mode write dengan list judul kolom diubah menjadi dictionary. Dengan web header-nya, ini web header, judul kolomnya, kode barang, dengan barang, nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Kemudian lebihkan kode isinya, data baru, transaksi, isi dari ini, dari data pembelian barang. Jika data dihapus, maka menunjukkan data telah dihapus. Jika perulangan lagi, apakah ada dihapus lagi? Jika iya, maka diulang lagi dari awal. Jika tidak, maka akan berhenti. Saya coba akan gunakan program hapus pembelian barang. Pilih kode barang yang dihapus, A10. Maka data telah dihapus. Jika tidak, maka akan berhenti. Kemudian yang terakhir ada short transaction, artinya ini mencari data pembelian barang. Saya menampilkan tabelnya menggunakan mode reader, handlingnya dari data pembelian .csv, kemudian menggunakan perulangan while. Saya menggunakan variabel untuk pengikutan pencarian kode barang. Menggunakan cari barang ini menggunakan data penampung list sementara dengan variabel cari barang. Kemudian setelah barang ditemukan, akan menampilkan tanggal pembelian, nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Jika ditemukan, tidak ada data yang ditemukan.
Untuk perulangan sama seperti tadi, jika iya akan dari awal mencari kode barang, kemudian jika tidak akan berhenti. Saya akan jelasin programnya. 5 channel barang ini misal 1. Nah, tanggal yang menentukan tanggal pemilihan tanggal sekarang. Tanggalnya 2020 12.30, kegagalan jumlah barang 70, harga barang 18.000. Jika dicari lagi misal 9, maka akan menjadi ini. Jika cari lagi misal salah, saya kode 10, maka tidak ada data tembakan karena tidak ada data isi yang berada di tersebut dan barang. Kemudian untuk ini 0, maka akan berhenti program. Kemudian ada transaksi, kemudian fitur kedua adalah transaksi penjualan barang. Saya masukkan transaksi penjualan barang. Di transaksi penjualan barang ini terdapat beberapa fitur. Pertama itu lihat data penjualan barang, 2 buat penjualan barang, ubah penjualan barang, 4 hapus penjualan barang, 5 cari penjualan barang, dan ke-6 cetak nota penjualan barang. Pada transaksi penjualan barang terdapat input BTSP sama seperti tadi. Input BTSP mengambil data dari SP, input post ini mengambil data dari fill screen, kemudian from datetime, input datetime SDT artinya dari datetime atau tanggal, input datetime ambil dari tanggal, SDT ini variabel. Kemudian data pembelian ini variabel yang digunakan untuk mengambil data dari CSV. Kemudian data penjualan juga sama, data penjualan CSV. Kemudian dari clear skin atau fungsi clear skin itu menghapus terminal Windows. Kemudian ada view cell, tampilan menu seperti ini. View cellnya kasih penjualan barang, ada penjualan barang, ubah penjualan barang, hapus penjualan barang, cari penjualan barang, dan cetak penjualan barang. Jika pilih 1 akan menampilkan lihat data penjualan barang, pilih 2 untuk penjualan barang, pilih 3 ubah penjualan barang, pilih 4 hapus penjualan barang, pilih 5 cari penjualan barang, pilih 6 cetak penjualan barang. Jika pilih 0 akan keluar dari program. Jika pilihannya salah, maka kamu menulisnya. Jika memasukkan pilihan angka kan hanya bisa masukkan angka. Pada back to menu juga sama. Jika program terjadi kesalahan, maka inputan dengan tekan enter untuk kembali. Kemudian dari transaksi seperti tadi, untuk membaca transaksinya menggunakan handling open data penjualan, mengambil data penjualan SP-nya, mode reader dengan menggunakan mode reader. Reader ini digunakan untuk data yang bertulis. Kemudian if ini ada if jika ini untuk menampilkan data dan penjualan BTS-nya. Jika tidak tersedia, maka tidak ada data tersedia. Akan menjadi program yang reader read transaction adalah menampilkan data dari transaksi penjualan barang. Data itu nama barang, kode barang, tanggal penjualan, nama pembeli, nama barang, jumlah barang, harga barang, total harga. Kemudian ada di sini ada create transaksi, digunakan untuk menambahkan transaksi penjualan barang pada customer. Saya menggunakan tampilan data list berupa variabel transaksi dengan handling data pembelian, mengambil data dari data pembelian CSV, kemudian mode reader. Ini big reader ini mengubah data list menjadi dictionary. Kemudian menampilkan tabelnya, mengambilkan tabel dari data pembelian. Kemudian ada perulangan file. Saya menginputkan cari kode barang, dari kode pembelian, nanti akan menampilkan tanggal pembelian, nama barang, jumlah barang. Jika tidak ditemukan, berarti ini kosong. Kemudian untuk menambahkan datanya, saya menggunakan
mode append untuk menambahkan data pada data penjualan. Dengan decorator ini mengubah list di sini menjadi dictionary. Kemudian bentuk inputannya, masukkan inputan kode barangnya secara otomatis mengambil dari pencarian yang ada di data pembelian. Kemudian tanggalnya, nama pembeli, cari barang, nama barangnya mengambil otomatis nama barangnya dari cari barang yang telah ditemukan. Kemudian jumlah barangnya, masukkan jumlah barang yang misal pelanggan masukkan 21. Ini harga barang ini untuk juga otomatis dari data pembelian barang. Kemudian ini total harga sama dengan jumlah barang, inputan jumlah barangnya berapa, kemudian harga barangnya dari data yang sudah dicari data pembelian. Kemudian total. Nanti akan menampilkan kode barang dengan pembelian barang, penjualan, nama pembeli, cari barang, jumlah barang, harga barang, total harga. Kemudian ada ulangi jika ditambahkan lagi pilih ya, jika tidak akan ganti. Saya akan coba program buat penjualan barang. Misal cari kodenya 9, maka akan menampilkan data pembelian yang ada di CSV. Pembelian ini 9 menunya misalnya 9, kode barang 9, nama pembeli Basri, nama pembeli Baku Putih, yes. Nama barangnya LP 12 kilo, nama barangnya lulusan berapa, misal 3, maka harga barangnya otomatis dari 145.000, totalnya dari 43, 3 dikali atas 45.000, maka data maka jika dilihat di daftar pemilik barang akan muncul Basri Batu Putih LP 12 kilo 3 dengan total harga 435.000. Kemudian di sini update transaction untuk memperbarui data penjualan barang. Kami menggunakan data list penampung transaksi dengan variabel transaksi, dengan handling data penjualan, dengan mode reader, dan menggunakan decorator untuk mengubah data list menjadi dictionary. Ini menggunakan tabel merupakan data dari data penjualan CSV. Kemudian ada perulangan, cari barang. Saya menyebutkan barangnya ada di bagian mana, kemudian ada cari barang untuk penampungnya, data listnya, kemudian ada nanti jika sudah mencari barang akan menampilkan kode barang, tanggal barang, nama pembeli, nama barang, jumlah barang, harga barang, total harga. Jika tidak ditemukan maka menunjukkan tidak ada ditemukan. Kemudian untuk mengubahnya, nanti no-nya ini otomatis mengambil dari cari barang, kemudian tanggalnya otomatis dari hari sekarang, kemudian ada menu pilihan, pilih data yang diubah, bisa kode barang, nama pembeli, alat pembeli, nama barang, jumlah barang. Jika tidak sesuai dengan bidang ini akan memunculkan kamu memilih salah. Kemudian ada which open penjualan, ini handlingnya moderator, menampilkan mode web dengan dictionary writer, kemudian menekan pilih kolomnya, kemudian ini isi dari data penjualan. Ini merupakan data dari data penjualan yang telah diubah. Kemudian ada perulangan, apakah ada yang diubah lagi, jika iya maka kembali ke awal, jika tidak nanti. Saya akan mencoba ubah penjualan barang.
cari barangnya misal 9, kode barangnya 9, 2008, Basri, batu putih, LPG 12 kilo, 3, harga barang 40.000, total harga 5. Misal pilih data yang akan diubah, misal saya mengubah jumlah barangnya, jumlah barang 1, total harganya 45.000. Coba kita lihat, maka akan mengubah itu. Kemudian di sini ada delete transaksi. Delete transaksi ini digunakan untuk menghapus data pada transaksi penjualan barang. Dengan transaksi ini, list transaksi dengan variabel transaksi, kemudian ada handling data penjualan, mode reader. Untuk datanya, isi datanya ini ada menggunakan mode reader, menggunakan dictionary reader dari berbagai list dictionary. Kemudian hapusnya saya menggunakan perulangan while, menghapus, pilih barang yang akan dihapus. Kemudian saya menggunakan mode write pada penghapusan data. Jika data dihapus maka notifikasi data telah dihapus. Jika perulangan, ya akan kembali ke awal, jika tidak akan berhenti. Dan coba hapus jumlah. Pilih barang yang dihapus, data dihapus, maka akan ada 8 barang. Basri akan hilang. Kemudian ada search transaksi, ini untuk mencari transaksi penjualan barang. Sama saja saya menggunakan mode reader untuk menampilkan isi dari data penjualan, kemudian cari penjualan barang menggunakan barangnya, nanti akan menampilkan kode barang, tanggal penjualan barang, nama pembeli, nama barang, jumlah barang, harga barang, total harga. Jika ditemukan maka akan menunjukkan tidak ada data ditemukan. Dan saya menggunakan variabel ulangi untuk perulangannya. Diulangi sebelum tidak akan berhenti. Kemudian cari penjualan barang, saya cari 1, akan menunjukkan A1 2020 bulan 12 30 Ghana, nama pembeli Ghana, pembeli Perumbatuan, nama barang Aqua Galon, barang 3, harga barang 15.000, total harga 40.000. Jika ingin mencari lagi misal 8, maka akan munculkan A8 itu jadi batu putih, LPG itu 1, 13.000. Kemudian jika kita pilih salah maka tidak ada terbuka. Jika pilih iya, saya akan pilih bukan tidak. Kemudian untuk fitur yang ke-6 itu ada print note, itu untuk mencetak nota pada data transaksi penjualan barang. Ini data penjualan barangnya, saya menggunakan mengambil mode reader, dictionary reader, mengambil data penjualan dari PHP. Kemudian untuk cetaknya saya dengan perulangan while figurkan barang yang dicetak, maka akan menampilkan nama penjualan, nama pembeli, nama barang, harga barang, harga, dan juga pin terima kasih telah berkunjung di kami. Jika tidak ada permukaan. Ini juga perulangan jika ya dari awal bukan cari barang, kemudian jika tidak akan berhenti. Saya akan cetak nota, pilih 6, kirim datanya, maka memberikan tugas keterangan penjualan Ghana mengunjungi terima seperti ini tampilannya. Jika mencetak nota lagi bisa diletak 8, akan jika salah cetak misal 10 maka tidak ditemukan. Kemudian jika 0 program akan berhenti. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.